Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Udah siap belajar biologi hari ini? Siap. Ya, hari ini pelajaran biologi. Sebelum memulai belajar biologi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga proses pembelajaran hari ini berjalan lancar. Berdoa dipimpin oleh Desi ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Yang tidak masuk hari ini siapa? Ferdiansah. Kenapa? Ferdiansah sakit. Selain Ferdi siapa lagi? Sudah. Jadi hanya satu orang yang tidak masuk. Oke. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang materinya perubahan lingkungan. Nah, sebelum kita bahas, kalian tonton video terlebih dahulu. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan, dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia, seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Ya, sudah jelas tadi videonya? Menceritakan tentang apa video tersebut? Ya, tentang permasalahan yang ada pada lingkungan hidup. Sekarang Ibu tanya, kalian lebih nyaman tinggal di lingkungan yang bersih apa yang kotor? Bersih. Kenapa? Karena merasa nyamannya karena bersih. Jadi terhindar dari
penyakit ya, berarti merasa nyaman, tenang ya. Salah satunya bisa terhindar dari penyakit. Nah, kalau kita tinggal di lingkungan yang kotor akan bagaimana? Nggak nyaman ya, nggak betah kan ya. Nanti bakal banyak virus atau bakteri kuman ya, bisa menyerang penyakit kalau lingkungannya kotor. Jadi kalian lebih memilih tinggal di lingkungan yang bersih. Nah itu Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang perubahan lingkungan. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang perubahan lingkungan? Yaitu salah satunya karena di lingkungan itu terjadi hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Kayak tadi, kalau lingkungannya kotor akan berdampak pada makhluk hidup. Ya, jadi akan merusak akan merusak ekosistem ya. Terus kita juga sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan supaya tidak berdampak beresiko yang bisa merusak lingkungan seperti itu ya. Jadi kita belajar tentang perubahan lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menjelaskan faktor penyebab perubahan lingkungan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi secara kelompok, peserta didik dapat menganalisis dampak perubahan lingkungan dengan benar. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita memiliki dua tujuan. Ya, terlihat gambar di sini. Gambar yang pertama menunjukkan apa? Gambar apa? Ya, gambar persawahan. Gambar yang kedua, gambar apa ini? Pabrik apa ini? Pabrik seton. Pabrik seton terdapat di mana? Di Ligung. Ya, jadi kita akan membahas tentang perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan kita, di daerah kita. Kita tinggal di daerah Kecamatan Ligung. Nah, kita akan membahas tentang perubahan lingkungan di Ligung. Nah, lingkungan di Ligung kebanyakan itu kan sawah ya. Banyak lahan persawahan. Sekarang lahan persawahannya sudah berkurang tidak? Berkurang. Berkurangnya karena apa? Iya, sekarang banyak pabrik. Contohnya di depan sekolah kita aja, yang tadinya sawah sekarang sudah berubah menjadi pabrik. Sekarang kita kalau lihat ke samping sekolah kita, terlihat ada pabrik tidak? Ada pabrikan ya, kelihatan kan Suton ya dari sebelah kiri kita. Nah, selain di desa Ligung, di desa kalian ada pabrik tidak? Contohnya desa apa? Laji Kobong. Mana orang Laji Kobong di sini? Oke, Laji Kobong. Sahrul, banyak pabrik tidak? Tadinya sebelum pabrik apa? Tadinya sebelum pabrik sawah. Sekarang di Laji Kobong ada pabrik apa saja? BBS, terus Galpa. Nah, sekarang Ibu tanya, perubahan lingkungan ini disebabkan oleh faktor apa? Faktor apa? Oke. Faktor manusia. Ya, faktor manusia kan. Ya, jadi yang tadinya lahan persawahan dibangun menjadi lahan industri. Berarti disebabkan oleh faktor manusia. Nah, tugas kalian yaitu menganalisis dampak perubahan lingkungan yang ada di daerah Ligung. Ya, jadi memecahkan masalah yang ada pada daerah Ligung, perubahan lingkungan di daerah Ligung. Nah, nanti kalian belajarnya yaitu secara diskusi berkelompok, yaitu mengerjakan LKPD. Ya, nanti di LKPD itu ada soal-soal yang harus kalian analisis, yang harus kalian pecahkan masalahnya. Bisa? Nah, nanti setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang. Silakan kalian bentuk kelompoknya, duduk bersama kelompoknya masing-masing. Nah, tolong perhatikan Ibu ya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu jelaskan dulu. Saya perhatikan ya.
Nah, ini LKPD-nya. Tolong diperhatikan ya, supaya kalian bisa mengerjakannya, bisa paham. Kalian kerjakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Buku paketnya sudah ada kan? Nah. Sok, tulis dulu namanya. Sudah? Berempat satu kelompoknya. Sudah bisa paham? Ibu lagi dicari. Ya. Sok, tulis dulu namanya. Datanya sudah. Sudah. Nah, kalian kerjakan secara berdiskusi. Sok, tukar pendapat dengan temannya, ya. Siapa ini? Nina, Putri, Yesa, Cindy. Sini, mana ini? So, buku paketnya dibuka. Cari. Siapa aja ini anggota kelompoknya? Nita, Aul. Ya, sudah bisa? Udah paham tidak pertanyaannya? So, dibaca lagi ya. Nomor 3 tuh positifnya beta, positif. Ya, boleh positif dan negatifnya. So, kalian jelaskan. Jadi dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. So, kalian diskusikan. So, Nomor 4 mah negatifnya beta. iya, kalau yang nomor 4 itu kan untuk negatifnya. So, diskusikan ya secara berkelompok. Kelompok sini siapa anggotanya? Natasha. Iya. Sudah paham cara pengerjakannya? Ya, so, kalian kerjakan ya. Saling tukar pendapat. Kalian apa sih? Jelaskan yang ada di lingkungan kita, yang ada di daerah Ligung. Sudah ini ditulis sama anggota kelompoknya? Sudah. Sudah paham maksud dari pertanyaan di LKPD ini? Bisa mengerjakannya? Bisa. Saya, so, silakan berdiskusi, tukar pendapat. Nih, kelompok siapa aja? Nama apanya? Iya, kelompok 5. Nama anggota kelompok. Ini kan namanya ini, Andika Rasa. Ini nama, ini kelompok 5, ini nama anggotanya. Bukan aran grupnya. Ya. Sudah paham tidak cara mengerjakannya? Sudah bisa ya? So, kerjakan. Saling bertukar pendapat, berdiskusi tentang dampak perubahan lingkungan yang ada di daerah Ligung. Di sini sudah bisa? Oh, ini sudah mulai mengerjakannya. Dijelaskannya secara rinci ya. Yang banyak penjelasannya. Siapa aja ini anggotanya? Bintang, Aldi, Reno sama Pajar. Ya. Stop ya. Pakai bahasa sendiri ya, Bu? Iya, pakai bahasa sehari-hari aja yang kalian mudah dipahami. Oke, lanjut. Ini udah sampai nomor berapa? Ayo cepet, nanti waktunya keburu habis. Ya, udah nomor 1, lanjut nomor 2 ya. Ini udah sampai nomor berapa? Sampai nomor 3? Masih satu-satu. Ya. Kan aku loba. Ya, nanti ditambahkan lagi ya, waktunya masih ada.
Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan yaitu presentasi. Nanti setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Nah, sebelum presentasi kita ice breaking dulu ya. Mungkin kalian sudah pusing kan? Nah, kita ice breaking. Ayo berdiri, duduknya seperti semula lagi dulu ya. Jangan menghalangi kamera. Nah, sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Kita hiburan dulu. Coba berdiri semua. Berdiri. Berdiri. Ya, sudah berdiri semua. Nah, kalian ikuti ibu ya. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Ya. Tangannya ke atas. Kalau ibu ini kemana tangannya? Ke depan. Ibu tadi bilang kemana? Nah, jadi yang salah siapa? Jadi tangan ke atas. Oh, sekarang tangannya udah ke atas. Sudah, tangan ke samping. Ya, sudah? Sekarang sudah ke samping, ke atas kembali. Tangannya ke atas. Diputar-putar-putar. Diputar-putar-putar. Stop. 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 Ibu bilang apa? Ya, sudah. Diulangi lagi. Tangan di atas. Tangan ke samping. Tangan ke atas kembali. Diputar-putar. Stop. Sudah? Pegang dagu. Ayo, pegang dagu. Siapa yang sudah konsentrasi? Pegang dagu, mana dagu? Ini, tadi siapa? Kalau ini apa namanya? Tadi siapa yang pegang jidat? Ya. Nah, sekarang kita langsung presentasi. Kelompok siapa yang mau maju? Kelompok, oke. Ya, boleh maju. Yang lainnya tolong didengarkan, tolong diperhatikan. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan pada kelompok. Oke, maju. Maju ke sini, geser sini. Supaya keren. Yang lainnya dengarkan ya, jangan pada main HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan LKPD hasil LKPD atau lembar kerja peserta didik hasil kelompok 6 ya. Kelompok Tadi nomor 1 jawabannya, tadinya banyak sawah menjadi banyak pabrik dan orang yang sudah tua banyak yang nganggur karena sawah-sawah menjadi pabrik, tetapi sebaliknya yang masih muda tidak banyak pengangguran karena banyak lapangan kerja. 2. Aspek ekonomi semakin meningkat karena banyak kos-kosan dan perumahan untuk orang luar yang datang untuk bekerja di pabrik Ligung. Terus banyaknya pedagang-pedagang di sekitar pabrik akan 3. Akan mengurangi produksi beras karena sawah sudah menjadi pabrik. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap kondisi lingkungan hidup? 1. Banyak pencemaran lingkungan karena adanya industri apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan lain-lain. 2. Rusaknya jalan karena mobil pengangkut limbah terlalu besar dan berat sehingga mengakibatkan naiknya angka kecelakaan bermotor. Bagaimana solusi untuk mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan terhadap lingkungan hidup?
yaitu mengelola limbah dengan baik dan tidak membuangnya sembarangan agar tidak mencemari lingkungan, seperti polusi air, polusi tanah, dan terutama Baiklah, sebelum saya mengakhiri penjelasan hasil LKPD menurut kelompok 6, ada yang perlu ditanyakan? Bagaimana solusi menurut kelompok sendiri untuk mengurangi pencemaran di lingkungan sekitar? Ya, sudah paham. Jadi yang ditanyakan yang ditanyakan oleh Desi itu solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Sekarang yang kedua, Adi. Siapa tadi? Adi. Ya, dengarkan. Adi. Oke. Bagaimana mengurangi limbah pabrik? Ya. Nah, dengarkan ya jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Natasha terlebih dahulu. Tadi tanya, Mengelola limbah dengan baik. itu udah mengelola limbah dengan baik. Itu. Pertanyaan dari Natasha. Lawan solusinya ya? Solusinya. Ya, solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kelompok kalian. Bukan sama saja Bu, sama Adi Kalau pertanyaan. ada pertanyaannya? Limbah pabrik. Kalau ini pencemarannya, kalau solusi pencemaran lingkungan, kalau ada itu pertanyaannya limbah pabrik, cara menanggulangi limbah pabrik. Pakai yang Natasha dulu. Yang Natasha tidak membuang limbah sembarangan. Kayak seperti di ini teh, seperti membuang limbah di laut atau membuang limbah ke selokan atau ke sungai. Iya kan dari pabrik tadi kan kamu nanya dari pabrik. Natasha bagaimana sih? Ya, terus jawabannya Adi, kelompok pertanyaan Adi. Mengelola limbah dengan baik agar dan tidak membuangnya sembarangan agar tidak mencemari lingkungan seperti polusi air, polusi tanah, dan terutama ke polusi ini sih polusi Kepunahan hewan ya, kepunahan hewan, kayak misalkan Menyebabkan kepunahan. ya kayak membuang ke laut ya Bu, terus nanti akan hewan-hewan yang ada di laut meninggal mati gitu. Sudah Adi? Mati meninggal kayak manusia. Ada yang bertanya lagi? Ya. Kalau sudah, silakan. Ditutup. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu hasil presentasi dari kelompok Oki. Tadi setiap kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Adanya perubahan lingkungan dari lahan persawahan pertanian berubah menjadi kawasan industri. Berarti kan adanya perubahan dan pasti memiliki dampak. Dampaknya itu bisa positif dan negatif. Dilihat dari sudut aspek sosial, aspek ekonomi, dan yang terakhir dilihat dari kondisi lingkungan terhadap lingkungan di sekitar kalian. Nah, kesimpulannya hari ini kita kan telah belajar tentang perubahan lingkungan ya. Kesimpulannya perubahan lingkungan itu bisa menimbulkan dampak perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan itu terjadi karena keseimbangan lingkungannya berubah. Nah, perubahan keseimbangan lingkungan itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor alam, bencana alam. Contohnya apa bencana alam? Tsunami, gempa, longsor. Ya, terus yang keduanya yaitu karena faktor manusia, penebangan hutan, terus apalagi penambangan liar, pembangunan industri dan perumahan. Nah, salah satu
contoh yang telah kalian analisis, yaitu salah satunya yaitu kawasan industri itu disebabkan oleh faktor manusia. Dari pamit. Nah, kalau sudah kita lanjut ke HP-nya disiapkan. Kalau sudah HP-nya simpan lagi. Nah, proses pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan itu apa saja ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita refleksi dulu terhadap pembelajaran hari ini. Kalian kerjakan dengan cara mengisi iya atau tidak di checklist. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. So, Cindy udah bisa nggak? Nggak bisa dia. Tadi sudah terkirim semua ya soalnya. Bukan kita mungkin. Ya, namanya ditulis di atas. Tak, kerjakan ya. Ya, sudah. Ya, waktunya sudah habis ya. Ya, proses pembelajaran hari ini telah selesai mulai dari awal, dari kalian nonton video sampai yang terakhir yaitu kalian mengerjakan soal. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita ucapkan bersama-sama, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.